Adab dan amalan saat mau tidur sesuai dengan sunnah. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulang ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudukmu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan, rusuk kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri, rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Sebagaimana hadis, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kelima, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, mengumpulkan 2 telapak tangan dan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu meniup, kemudian 2 telapak tangan tersebut mengusap tubuh yang dapat dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Semisal itu diulang sampai 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau meniup kedua tangannya, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Muttafaqun alaih.
Kedelapan, hendaknya mengakhiri berbagai doa tidur dan zikir. Doa tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Dibaca 1 kali. Membaca zikir, Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kesembilan, disunahkan memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ke-10, hendaknya mengibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Ke-11, hendaknya menyucikan hati dari setiap dengki yang mungkin timbul pada saudaranya sesama muslim dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahannya kepada manusia lainnya. Ke-12, hendaknya senantiasa menghisap, mengevaluasi diri dan melihat, merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-13, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Sekian, semoga bermanfaat.